Shalom bersama Lewi Ministry dan berjumpa lagi dengan kami dalam acara 30 Minutes Blessings. Dan kembali lagi di hari Rabu ini dan untuk 30 menit ke depan kita akan sama-sama mengawali hari kita untuk belajar, untuk mencari berkat-berkat secara rohani dan tentunya kita akan membahas tema yang menarik yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan khususnya dalam bidang pekerjaan ya Pak ya? Iya pastinya. Jadi mari kita awali acara ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ada, ini juga hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati acara 30 Minute Blessings ini ya Tuhan. Sehingga apa yang dibagikan itu boleh bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk Anda yang memiliki pergumulan hidup ataupun kerinduan untuk didoakan di sini, silakan dituliskan di kolom komentar. Kami di sini akan dengan senang hati mendukung dalam doa. Berjumpa lagi dengan Pak Heri. Ya. Apa kabar Pak Heri? Luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik ya Haleluya. Pak ya. Haleluya. Dan Pak Heri, Ya. kalau Senin kemarin Ya. kita sudah membahas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk Ya. yang tentunya akan membuat karir kita itu mentok. Iya. Karena ini berkenaan dengan tema kita seminggu ini ya Pak. Iya, betul. Karir mentok, apakah yang salah atasan? Iya. Nah, tapi kan Pak akan lebih seimbang Ya. kalau kita juga belajar mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk. Maksud saya kebiasaan baik Pak, Ya. bukan kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan buruk sudah dibahas Senin lalu ya Pak ya. Iya, betul. Hari ini kita akan membahas kebiasaan yang baik, Baik. sehingga karir kita itu boleh semakin berkembang. Berkembang. Nah, kita tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi. Silakan Pak Heri menjabarkan. Iya, baik, terima kasih Bu Hera dan shalom Bapak Ibu sekalian. Hari Senin kemarin kita berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang membuat karir kita mentok. Ternyata tidak melulu salah atasan atau tidak melulu salah siapa, atau bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saya, atau wah berarti saya kurang doa ya Pak, bukan hanya itu saja, atau bilang waduh Pak saya sudah doa setiap hari, sudah masih perpuluhan ini itu kok karir masih mentok, ini apa yang salah gitu ya. Nah kita perlu melihat diri kita sendiri, barangkali ada kebiasaan atau tindakan yang kurang baik yang perlu kita perbaiki. Itu hari Senin lalu ya Bu ya, kita sudah diskusikan. Nah hari ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang mendukung karir kita. Amin ya. Nah, di setiap pelatihan-pelatihan yang saya berikan kepada berbagai perusahaan, Bu Herna, saya mengingatkan kepada setiap peserta pelatihan salah satu tips bagaimana caranya kita bisa naik jabatan, salah satu tips bagaimana caranya manajemen itu bisa melihat kita bahwa kita ada loh gitu loh. Karena banyak sekali manajemen atau pimpinan itu bahkan tidak bisa melihat kita. Kehadiran kita itu kadang-kadang sebenarnya kita hadir, tapi kok nggak kelihatan gitu. Berarti antara ada dan tiada gitu ya. Nah saya suka memberikan tips, salah satu tipsnya adalah jadikan diri Anda semakin besar dan semakin besar sehingga Anda menjadi terlalu besar untuk posisi Anda yang sekarang. Jangan salah paham ya. Besar ini bukan berarti saya melanggar Alkitab dong. Alkitab bilang Tuhan makin besar kita makin kecil gitu. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah kapasitas. Jadikan kapasitas diri Anda semakin besar dan semakin besar sehingga posisi atau jabatan yang Anda tempati sekarang sudah tidak mampu menampung lagi orang sekapasitas Anda. Kalau itu yang terjadi, dua hal yang akan terjadi. Satu, atasan Anda atau manajemen tempat Anda bekerja akan melihat Anda langsung menjadi mencolok, mau tidak mau seperti itu. Atau yang kedua, kalau seandainya manajemen tempat Anda bekerja masih tetap tidak bergeming alias tidak memberikan kesempatan, maka dalam tanda kutip perusahaan lain juga akan bisa melihat Anda. Ya, jadi langkah awal adalah perbesar kapasitas diri
Kebanyakan orang itu pengennya naik, tapi tanpa lihat kapasitas dirinya. Ya, bagaimana caranya kita memperbesar kapasitas diri kita? Ya, nah ada beberapa langkah, ya ini praktis saja. Yang pertama adalah di dalam Anda bekerja, fokuslah pada problem solving, bukan pada menyalahkan apapun atau siapapun. Menyalahkan yang kemarin hari Senin kita bahas. Fokuslah pada problem solving. Contohnya, target bulan ini tidak tercapai. Ini bagi Anda yang sales, ya, atau bagi Anda di bidang lain, misalnya apapun itu, di bagian accounting misalnya. Di bagian accounting itu ditarget laporan keuangan harus selesai tanggal sekian, tapi kok molor ya selama ini, ya. Nggak usah menyalahkan siapapun atau apapun, tapi fokus pada pemecahan masalah. Anda bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki? Atau kalau masih mentok, temui atasan Anda sampaikan, Bapak atau Ibu, untuk kejadian yang kemarin itu, kira-kira hal apa yang perlu diperbaiki dari diri saya, dari cara kerja saya, atau ada masukan? Nah, Anda tanya, ya, tapi jangan defensif, dengerin aja. Karena biasanya atasan Anda itu memiliki helikopter view, jadi sudut pandang yang lebih luas, ya, karena beliau memimpin tim ya atau organisasi, sehingga sudut pandang lebih luas, dan beliau atasan Anda biasanya sudah melalui posisi Anda sekarang, jadi beliau tahu gitu, lebih berpengalaman. Tanyalah, fokus pada problem solving, ya. Tapi cara nanyanya bukan gini, Pak, saya mau tanya, kemarin target saya nggak achieve, nggak tercapai, yang salah siapa ya Pak? Nah gitu, Pak, kemarin target saya nggak tercapai, apakah targetnya terlalu besar Pak? Gitu ya. Tapi tanya, kira-kira apa ya Pak? Ada masukan? Fokuslah pada problem solving. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu di sesi yang lain, saya akan bicara lebih detail lagi. Ya, pertama itu dulu. Lalu berikutnya, bagaimana memperbesar kapasitas diri kita adalah dengan bertanya kepada atasan jika ada hal yang belum jelas. Barangkali ada pengumuman terbaru dari manajemen. Barangkali ada sistem baru dari manajemen. Barangkali ada produk baru atau ada tips-tips baru yang perusahaan sudah sampaikan, namun Anda masih belum mengerti. Ya, karena itu bertanya kepada atasan Anda atau kepada senior, rekan kerja senior di tempat Anda bekerja. Tentu saja dengan pertanyaan yang cerdas, ya. Ini Anda juga perlu bertanya mengenai adakah SOP yang Anda belum ketahui sehingga menghambat cara kerja Anda. Tanya. Tapi dengan pertanyaan cerdas. Pertanyaan cerdas itu pertanyaan yang tidak membuat kita tuh seolah-olah mengeluh dengan pertanyaan kita, atau membuat kita seolah-olah ini orang nggak ngerti apa-apa gitu. Banyak orang tuh enggan tanya karena mereka berpikir, nah kalau makin tanya makin dikira bodoh gitu. Ya enggak, tergantung cara nanyanya kita dong. Gitu ya. Nah kalau misalnya cara nanya gini, kita di bidang sales, lalu target bulan ini tidak tercapai, lalu kita nanya, Pak, kenapa target saya kemarin tidak tercapai ya Pak? Kalau Bu Herna sebagai atasan, saya nanya gini, kenapa target saya nggak tercapai? Bingung nggak Ibu sebagai atasan? Bingung ya? Bingung? Bingung. Mau jawab apa? Iya. Lah kenapa ya? Kan kamu yang ngerjain. Yang kerja bukan saya ya Pak ya? Iya. Bertanyalah dengan pertanyaan cerdas. Tanyanya seperti ini, misalnya Bu Herna atasan saya. Bu Herna, kemarin target saya belum tercapai. Nah kira-kira ada tips nggak dari Bu Herna, dari pengalaman Bu Herna selama ini, gitu ya? Atau tanya lain, pertanyaan cerdas yang lain. Bu Herna, kemarin target saya kok belum tercapai ya Bu ya? Ada masukan apa Bu dari cara kerja saya? Jadi lebih ke minta masukan, minta saran, minta tips seperti itu ya minta Pak ya? tips ya. Lalu kalau ada SOP yang Anda belum pahami karena Anda anggota tim baru, bertanyalah. Tanyanya lagi-lagi dengan pertanyaan cerdas. Jangan, Bu, saya nggak ngerti apa-apa nih orang baru nih. Kira-kira bisa jelasin semua SOP yang ada di sini Bu? Itu jadi seperti menjatuhkan diri sendiri. Menjatuhkan ya, Pak, diri sendiri. Aku nggak ngerti apa-apa ya. Maksudnya apa sih? Nah nggak gitu. Bertanya, Bu, saya ini orang baru di sini. Kira-kira dari SOP itu hal penting apa yang perlu saya ketahui? Nah, gitu. Karena SOP banyak.
Mosok mau memberikan informasi selama 2 hari baru selesai penjelasannya. Tanyalah seperlunya, kira-kira yang paling penting apa gitu ya. Jadi bagaimana memperbesar kapasitas? 1, fokus pada problem solving. Nanti Anda akan terbiasa menangani masalah dan kapasitas Anda akan meningkat. Ya, sehingga kalau ada masalah yang sama Anda temui, Anda mampu menyelesaikan. Demikian pula dengan yang kedua, Anda bertanya pada atasan atau tim atau rekan yang lebih senior, sehingga kalau masalah serupa itu datang, Anda sudah tahu tipsnya. Ya, jadi ada istilah begini, keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya karena apa? Karena meskipun kita bukan keledai, kita juga tidak boleh dong jatuh di masalah yang sama 2 kali dong. Karena apa? Kalau kita sudah salah di satu bidang, kita tanya, apa kesalahan saya? Apa yang perlu diperbaiki Pak dari diri saya? Ya jangan ulang, karena kita sudah tahu tipsnya. Ya, biasanya kita salah, kita jatuh karena kita belum mengerti salah satunya. Atau kurang terampil apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah biasakan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan atau rekan kerja untuk tugas yang diberikan. Ini akan membuat atasan atau rekan kerja semakin respect dengan kita. Konfirmasi itu untuk memastikan apakah yang kita tangkap dari instruksi atasan kita itu sesuai dengan yang dia harapkan. Misalnya Bu Herna sebagai atasan saya yang memberikan informasi, Pak Heri nanti mulai bulan depan Pak Heri pegang, misalkan sales ya, Pak Heri nanti pegang ada tambahan lagi 3 toko baru di daerah Jakarta Barat. Ya saya konfirmasi dong, konfirmasinya adalah saya pastikan, oh baik Bu Herna jadi 3 toko baru Ibu ya di daerah Jakarta Barat. Dari catatan yang Bu Herna berikan ke saya, toko barunya adalah toko A, B, dan C. Betul Ibu ya, tokonya itu ya. Nah baik, ada lagi Bu yang ingin ditambahkan, nah gitu, konfirmasi. Ya, setiap ada hal baru konfirmasi, memastikan, Bu apakah benar seperti ini? Atau cukup gini, Bu Herna, Pak Heri nanti besok laporannya dikirimkan besok pagi itu jam 10 Ibu ya, jam 10 pagi ya. Oh baik Bu Herna, jam 10 ya Bu ya, nanti besok saya akan sampaikan. Itu konfirmasi. Barangkali Bu Herna salah ngomong, bisa nggak? Bisa. Ya, atau kita kurang jelas, jam 10 apa? 10 pagi, 10 malam. Ya, atau Bu Herna bilang, Her, tolong laporan ini kamu serahkan secepatnya. Kapan secepatnya? Konfirmasi dong, tapi dengan konfirmasi cerdas. Caranya bukan, kapan itu Bu? Ya kan kayak gitu kan ya. Oh ya Bu, secepatnya. Kalau dari Ibu inginnya kapan? Paling lambat. Nah kerjanya gitu dong. Hari ini jam 5 atau besok? Jam 10 misalnya. Nah, ya jangan, secepatnya kapan? Iya, atau bahkan Her, tolong kamu serahkan laporan secepatnya. Oh ya, langsung pergi. Kemana nih Her? Gitu. Konfirmasi ya. Berikutnya adalah fokus pada pekerjaan pada jam kerja. Banyak orang terbalik. Saat di rumah mikirin kerjaan, anak, istrinya atau suaminya nggak kepegang, aduh kerjaan kantornya, aduh pusing. Saat lagi di kantor mikirin anak istri, kenapa kerjanya nggak konsen? Aku mikirin anak istri, ini gimana nih? Mereka mau ngomong apa ya kemarin ya? Saat di rumah mikirin kerjaan, saat di kantor mikirin yang di rumah, kebalik, fokus. Fokus itu maksudnya bukan, oh berarti besok saya harus fokus ya Pak ya pada kerja. Jadi kok kerja? Ngetek udah kejar, Her kerjain, siap Pak. Ya bukan gitu, itu bukan fokus namanya, itu tegang namanya. Fokus itu pikiran tertuju ke situ sampai selesaikan ya. Dan berikutnya jadilah pribadi yang memiliki likability. Likability itu ya disukai gitu loh sama atasan, lalu sama rekan kerja juga. Jangan jadi orang yang nyebelin lah gampangnya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi. Tapi secara umum kita pasti kebayang lah. Orang yang nyebelin itu kayak apa? Yang suka bantah lah, suka mengeluh lah yang kemarin itu loh. Ya, yang kemarin itu kita hilangkan aja, minimal kita tidak jadi orang yang nyebelin lah gitu loh. Menyenangkan. Saat diberikan tugas baru, sambut itu dengan sukacita. Oh ini Pak, baik Pak. Oh ini Pak, puji Tuhan Pak. Gitu kan ya. Baik Pak. Lalu untuk caranya Pak, seperti apa Pak? SOP-nya. Oh baik, seperti itu. Dengan gembira. Gitu. Jangan kasih kerjaan baru, ini kerjaan baru. Itu Pak. Itu lagi ya Pak ya. Oh ya Pak. Bisa kerjain? Bisa Pak. Pak, ada yang lain nggak Pak? Ada orang lain nggak Pak yang kasih? Jangan saya. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Berikan senyuman. Ya kapan-kapan kita bahas. Nah jadi yang pertama, perbesar kapasitas diri Anda.
nanti besok Jumat saya juga akan share berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab, bahwa Tuhan kalau mengangkat kita itu sesuai dengan kapasitas kita, seperti itu ya. Nah, yang kedua, sampaikan keinginan promosi jabatan kepada atasan Anda. Sampaikan. Apa Pak? Sampaikan? Iya. Nah, saya dulu pernah menyampaikan pengen naik, malah saya dimarahin ya Pak, malah digampar ya Pak. Loh, emang cara ngomongnya gimana? Nah, cara ngomongnya penting. Kalau cara ngomongnya, Bu Herna, saya mau bulan depan menggantikan posisi Bu Herna. Boleh Bu? Boleh nggak? Nah, itu caranya kurang ajar. Ini contoh ya. Bu, saya mau naik dong, ya jangan gitu. Sampaikan, atasan perlu tahu, perlu. Manajemen perlu tahu, perlu. Tapi cara menyampaikannya secara cerdas. Caranya bagaimana? Sampaikan keinginan Anda dengan kondisi yang pertama. Ya, jadi Anda boleh menyampaikan keinginan Anda, tapi dengan syarat dong. Jangan belum minta naik. Syaratnya apa? Satu, telah melakukan yang ada di dalam poin pertama tadi secara konsisten, yang memperbesar kapasitas Anda tadi, fokus pada problem solving, konfirmasi, pribadi yang menyenangkan dan lain sebagainya. Sudah dilakukan belum? Ya, kalau belum, lah kok mau nuntut naik? Ya, ini sama juga nih anak-anak Tuhan nih. Saya juga mengingatkan ya buat kita semua. Jangan sampai kita mau mengklaim janji-janji Tuhan di Alkitab, tapi bahkan tidak melakukan firman-Nya gitu kan ya. Mau mengklaim apanya? Ya, sama asuransi juga sama ya. Anda bisa klaim asuransi kalau sudah membayar preminya. Di dalam pekerjaan juga sama. Satu, sudah melakukan. Lalu yang kedua, Anda yakin dari pengamatan Anda bahwa atasan dan rekan kerja puas dengan pekerjaan pribadi Anda. Jalin relasi, ya di dalam seri sebelumnya ada ya, menjalin relasi atau hubungan. Dan setelah itu Anda lakukan, yang terakhir adalah sampaikan dengan teknik khusus yang powerful. Tekniknya seperti apa? Ingat loh ya, Anda boleh nanya kalau sudah tadi tercapai step sebelumnya ya. Yaitu sampaikan keinginan dengan kondisi tertentu. Kalau sudah, cara menyampaikannya gini, Bu Herna atasan saya. Contoh ya, Bu Herna bisa bicara sebentar Bu. Ya, jam berapa? Tadi jam 12 bisa habis makan siang? Oh ya bisa gitu ya. Nah pas Anda ketemu, Anda bilang gini, ya Bu Herna, saya terima kasih sekali nih ya, menjadi anak buah Bu Herna, saya banyak belajar. Nah, dia senang dulu kan ya, saya banyak belajar nih Bu. Nah begini Bu, nah Anda tanyanya gini, menurut Bu Herna nih, kira-kira hal apa dari diri saya yang perlu diperbaiki Bu? Seandainya saya ingin mencapai level jabatan yang lebih tinggi dari saya saat ini. Misalkan saya ini kan, misalkan Anda Bu Herna manajer, di bawahnya ada koordinator dan Anda staff ya. Bu, apa sih Bu syarat-syarat menjadi koordinator? Atau Bu Herna, kira-kira dari diri saya yang perlu diperbaiki apa saja Bu, supaya saya bisa layak jadi koordinator? Nah, tanya gitu. Ya ini salah satu tips ya. Nanti saya akan dengerin aja. Dan masih ada banyak tips lain. Tapi praktekkan aja. Itu seperti itu. Ya, tentu Anda bertanya. Pertanyaannya gitu, ya. Bertanya, itulah fokus kira-kira. Ya, Anda sampaikan, Bu, seandainya saya ingin jadi koordinator atau naik jabatan, kan saya sudah 3 tahun, 4 tahun ini Bu, ya. Kira-kira hal positif apa atau kira-kira hal apa dari diri saya yang perlu diperbaiki supaya saya layak? Nah, silakan Bu berikan saya masukan. Lalu Anda tutup dengan seperti ini, karena saya ini orangnya mau belajar. Nah, itu ya. Baik, saya tutup. Jadi saya simpulkan ya, Ibu sekalian, kebiasaan yang mendukung karir kita. Yang pertama, memperbesar kapasitas diri kita terlebih dahulu, melayakan diri kita. Baru yang kedua, kalau Anda sudah lalui, sampaikan keinginan Anda kepada atasan Anda dengan cara yang baik. Itu dari saya Bu, bagaimana tips kita mendapatkan promosi jabatan. Wah, Ya. sangat bermanfaat sekali Pak Heri. Ya. Pak, jadi saya mau tanya nih. Baik. Jadi sebenarnya setiap karyawan itu berhak ya Pak untuk menanyakan promosi jabatan ya Pak ya. Bisa. nggak Jadi itu apa-apa. bukan tabu gitu Pak ya. Bukan tabu. Bukan ya. Ya, selama Justru sudah jalin hubungan dan sudah menunjukkan prestasi dong. Ya, justru kita sebaiknya menanyakan ya Pak ya. Sebenarnya kita tuh udah sampai di mana Iya. dan bisa nggak kita mencapai yang lebih tinggi lagi, itu penting Iya. juga ya Pak ya. betul. Caranya memang seperti itu Seperti ya Pak. itu. Tapi tentunya kita juga harus sudah bisa mengukur diri kita juga ya Pak ya. Ya, betul. Tentunya dengan melakukan yang tadi Pak Heri sudah katakan kapasitas diri tadi itu ya Ya, Pak. betul. Bagus sekali. Begitu betul ya ya. Pak ya.
Terima kasih Pak Heri, sangat bermanfaat sekali. Senang Jadi hati. untuk Bapak Ibu, kita hari ini sudah belajar kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang bisa membuat karir kita berkembang. Tentunya ada 2 hal tadi yang sudah Pak Heri bagikan. Yang pertama adalah kita harus memperbesar kapasitas diri kita, dan yang kedua, jangan ragu ataupun jangan sungkan untuk menyampaikan keinginan kita untuk mendapatkan promosi jabatan. Seperti itu ya Pak Heri ya? Ya, Luar betul biasa sekali Pak Heri. Jadi kalau seperti ini pekerja-pekerja di perusahaan manapun itu bisa berkembang dengan pesat Iya. dan tentunya bisa menjadi terang dan garam dunia ya Pak ya. Amin. Terang dan garam, Dan betul sekali. tentu saja nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekian diskusi kita mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa mendukung karir kita. Dan tentunya hari Jumat kita akan membahas sebuah topik juga yang sangat menarik mengenai promosi, tapi ini akan dibahas dari segi Alkitab ya Pak ya? Ya, dari Jadi, firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan, jadi ini berdasarkan firman Tuhan ya firman Pak Heri. Tuhan. Jadi semakin penasaran ini seperti apa. Nah untuk Bapak Ibu tetap pastikan diri Anda untuk bergabung di hari Jumat nanti. Dan kembali saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, jika memiliki pergumulan doa silakan tuliskan di kolom komentar. Kami di sini akan dengan sangat senang hati mendoakan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Engkaulah perisai bagi setiap kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan yang selalu ada untuk menopang kami. Kami sungguh bersyukur buat setiap hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah takut karena kami tahu Tuhanlah perisai dan penolong bagi kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini pernyataan kami. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan
Ya. Kita mau mendengar pesan hikmat dan kata bijak yang akan Baik. Bapak bagikan hari ini. Baik, nah saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kata bijak kita hari ini adalah sebelum Tuhan memberikan promosi di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita terlebih dahulu sehingga layak dan mampu untuk mengemban promosi yang akan diberikannya kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Dan kita sekarang Pak ada di sesi Ya. Sapa-sapa Cool. Kita mau halo-halo cool dulu Pak. Ya. Jadi hari ini kita mau menyapa Cool Rembrandt. Jadi Cool Rembrandt ini ada di Legenda Wisata Pak. Oh ya, Ya, jadi di Legenda Wisata ini ada banyak cool. Banyak Salah cool ya, satunya baik. Cool Rembrandt ini. Ya. Dan saya juga tergabung di dalamnya Pak. Oh iya. Jadi saya mau sapa dulu Shalom keluarga Pak Adi beserta keluarga. Shalom. Ada keluarga Pak Yakob dan Ibu Dea beserta keluarga. Shalom. Dan Shalom keluarga Pak Ali, Ibu Diana beserta anak-anak di rumah. Shalom Pak Teddy, Ibu Mimi dan juga anak-anak. Serta ada juga Pak Luki dengan Ibu Raisa. Ada Pak Ruli, Ibu Siska dan Sarah. Dan Shalom untuk Pak David, Ibu Vivin beserta Phoebe. Dan ada Pak Bagus, Ibu Feni dan juga dengan ketiga anak-anaknya. Serta Shalom untuk Pak Wisnu beserta Ibu Dia. Dan juga Shalom untuk Pak Antoni beserta Ibu Hera. Banyak Pak anggota keluarga. Wah, puji Tuhan ya. Setelah ini Pak Heri akan mendoakan Cool Rembrandt ya Pak ya. Baik, dengan senang hati. Baik, mari Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati berdoa buat Cool Rembrandt. Bapak, kami ucap syukur untuk kasih dan setiamu terhadap Cool Rembrandt di Legenda Wisata ini Tuhan. Kasih-Mu tak habis-habisnya atas saudara-saudara kami ini semuanya. Berkat-Mu melimpah, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang sedang kekurangan Kau berkati dan Engkau cukupkan. Biarlah iman saudara-saudara kami ini tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewat dari lawatan-Mu Bapa, mulai dari Gembala Kersel, pengurus hingga seluruh anggotamu. Dan kami berdoa Cool Rembrandt memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Heri sudah mendoakan Cool kami. Ya, dengan senang hati. Dan kita akan mengakhiri acara ini, tapi tentunya kita akan sama-sama mendeklarasikan iman kita terlebih dahulu, untuk kemudian Pak Heri akan menutup acara ini di dalam doa. Ya, baik. Deklarasi iman kita hari ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 23. Saya ulang, Kolose 3 ayat 23, saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Kata kamu kita ganti dengan kata kami ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kami perbuat, kami akan memperbuat itu dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya. Apapun juga yang kami perbuat, kami akan memperbuatnya dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Baik, mari kita berdoa ya. Tutup dalam doa, Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia-Mu sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Berdoa buat sharing yang sudah hamba-Mu sampaikan sehingga bermanfaat bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini barangkali masih WFH maupun yang sudah dalam perjalanan ke kantor atau beraktivitas apapun, Tuhan senantiasa jagai dan lindungi mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka menjadi terang dan garam-Mu di tempat mereka berada. Mereka memenangkan banyak jiwa di sana dan mereka akan mengalami promosi jabatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Mereka akan terus naik, tidak turun. Mereka jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekian untuk acara 30 Minute Blessings hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kami kembali di hari Jumat nanti dengan tema promosi dari Tuhan. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu,
Terima kasih sudah menyaksikan acara ini dan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. God bless you all. Salam 30 minutes. Bless. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar